Pada praktikum basis data 2 kali ini, kita akan membahas mengenai bab 3, fungsi baris tunggal. Tujuan pembelajaran: memahami bermacam-macam tipe fungsi yang tersedia dalam SQL, menggunakan fungsi karakter, bilangan, dan tanggal dalam statement select, dapat melakukan fungsi konversi. Teori dan percobaan. Tipe fungsi SQL. Fungsi dapat digunakan untuk hal-hal berikut. Yang pertama, membentuk kalkulasi pada data, memodifikasi item data secara individual, manipulasi output dari sekumpulan baris, format tanggal dan bilangan untuk keperluan tampilan, mengkonversi tipe data kolom. Ada dua tipe fungsi, yaitu fungsi baris tunggal dan fungsi baris ganda. Fungsi baris tunggal. Fungsi baris tunggal beroperasi hanya pada baris tunggal dan mengembalikan satu nilai per baris. Ada beberapa tipe dari fungsi baris tunggal, yaitu karakter bilangan, tanggal, konversi, dan fungsi yang umum seperti NVL dan decode. Sintak penulisan seperti berikut, yaitu ada function name, column expression, argumen 1 dan argumen 2 dan selanjutnya. Fungsi karakter. Fungsi karakter menerima karakter sebagai input dan dapat mengembalikan nilai karakter atau bilangan. Fungsi karakter terbagi menjadi, yang pertama, fungsi konversi, yaitu lower, upper, init cap, dan fungsi manipulasi, yaitu concat, substring, length, instring, dan LPAD. Fungsi bilangan. Terdapat 3 macam fungsi bilangan, yaitu yang pertama round. Dia akan memiliki hasil seperti berikut karena fungsi ini adalah fungsi untuk membulatkan bilangan ke atas. Selanjutnya trunk adalah fungsi untuk membulatkan bilangan ke bawah. Selanjutnya ada mod atau modulus untuk modulus dari bilangan yang pertama dimodulus dengan bilangan yang kedua. Pada percobaan pertama, tampilkan nama, gaji, komisi, dan selisih pembagian gaji dibagi komisi. Seperti berikut, SQL statementnya: select in-name, sal, com, NVL, com, 0, mod untuk modulus, sal, NVL, com, 0, from employee. Maka tabel yang akan dihasilkan akan seperti berikut. Di sini nilai com yang berisi nilai 0, maka pada kolom selanjutnya akan terisi angka 0. Setelah seluruh kolomnya terisi, maksudnya tidak ada nilai yang 0, maka dapat dilakukan operasi aritmatik untuk melakukan modulus, sehingga nilai komisi, maka nilai salary akan dimodulus dengan nilai komisinya dan hasilnya akan seperti berikut. Selanjutnya, mari kita coba pada workspace di SQL Plus. Pertama, kita akan membuka browser. Kita ketikkan alamatnya. Selanjutnya kita login dengan username Scott. Kita masukkan passwordnya Tiger dan kita login. Kita ketikkan SQL statementnya, select in-name, sal, komisi, NVL, komisi, 0, modulus, sal, komisi, NVL dalam kurung,
0 from employee. Dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasilnya. Sehingga operasi modulus dapat dilakukan antara kolom salary dengan kolom komisi yang nilai nulnya sudah diberi angka 0. Selanjutnya, fungsi manipulasi karakter. Ada beberapa macam fungsi untuk manipulasi karakter. Yang pertama, concat. Contohnya di sini concat good, string. Dia untuk menggabungkan string yang pertama good dengan string sehingga hasilnya ada good string. Selanjutnya ada substring. String, 1,3, maka dia akan mengambil sebagian dari string berikut dimulai dari karakter yang pertama hingga yang ketiga. Maka hasilnya adalah 3 huruf pertama dari string. Jadi maka hasilnya adalah str. Selanjutnya ada length string, maka dia akan mencari panjangnya dari karakter string tersebut, maka hasilnya adalah 6. Berikutnya ada in string, maka dia akan mencari huruf R di sini berada pada karakter nomor berapa. Sehingga di sini karakter R adalah berada pada urutan ketiga. Jika terdapat huruf yang sama, misalnya pada kata seperti berikut karakter, kita ingin mencari A berada pada karakter urutan keberapa, maka fungsi in string ini akan otomatis mencari huruf A pada yang lebih awal, sehingga untuk berikut huruf A adalah berada pada urutan kedua. Selanjutnya ada LPAD, sal, 10, bintang. Di sini maksudnya kita memasukkan nilai salary dengan panjang karakternya yang di tengah di sini karakternya 10 dan sisa karakternya akan diisi tanda bintang. Di sini bintang boleh kita ganti karakter apa saja. Pada percobaan 2, tampilkan nama dan pekerjaan pegawai, kolomnya digabung, panjang dari nama pegawai dan posisi keberapa huruf A dalam nama pegawai. Maka SQL statementnya seperti berikut. Select concat inName, job, length dari inName, kemudian in string inName, A from employee. Maka di sini concat inName, job dia akan menggabungkan dari nama pekerja dengan pekerjaan. Selanjutnya length inName adalah untuk mencari panjang dari karakter inName atau panjang dari nama pekerja. Selanjutnya adalah in string inName, yaitu huruf A berada pada urutan keberapa. Mari kita coba pada workspace di ESQL+. Mari kita ketikkan SQL statementnya. Select concat dalam kurung inName, job. Selanjutnya untuk menampilkan panjang dari inName, yaitu kita menggunakan fungsi length inName. Untuk mencari huruf A pada urutan keberapa, kita menggunakan in string inName dan kita masukkan karakternya huruf A from employee. Dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasilnya. Selanjutnya, fungsi tanggal. Ada beberapa fungsi tanggal, yaitu yang pertama months underscores between, tanggal yang pertama dan tanggal yang kedua. Maksudnya di sini hasilnya adalah seperti berikut, maka dia akan menghasilkan banyaknya bulan di antara tanggal 1 September tahun 95 hingga 11 Januari 94. Hasilnya adalah berupa angka dan di sini angkanya tidak bulat.
pada fungsi yang berikutnya ada @_months 11 Januari 94,6. Maksudnya di sini adalah kita menambahkan banyaknya bulan pada tanggal yang kita maksudkan. Jadi di sini tanggal setelah 6 bulan dari 11 Januari 94, maka hasilnya adalah 11 Juli 94. Untuk next day ada tanggal dan ada nama hari, maka dia akan mencari hari yang paling berdekatan dengan tanggal yang kita maksudkan. Sehingga di sini adalah kita mencari hari Jumat yang paling dekat dari setelah tanggal 1 September 95, maka hasilnya adalah pada tanggal 8 September tahun 1995. Fungsi yang terakhir ada last day 1 September tahun 1995, maka hasilnya adalah dia mencari hari yang terakhir pada setelah tanggal 1 di bulan September, sehingga tanggal terakhir di bulan September adalah 30 September tahun 1995. Pada percobaan yang ketiga, untuk semua pegawai yang telah bekerja lebih dari 200 bulan, tampilkan nomor pegawai, tanggal mulai kerja, jumlah bulan pegawai tersebut telah bekerja, 6 bulan setelah bekerja, hari Jumat pertama setelah tanggal mulai bekerja, dan tanggal terakhir dari bulan pada saat dia mulai bekerja. Maka SQL statementnya seperti berikut. Select employee number, hire date, months between sysdate, hire date. Maksudnya di sini adalah bulan, banyaknya bulan di antara system date adalah hari ini dan hari di mana employee mulai bekerja, dengan nama alias tenure @months hire date, 6. Jadi untuk mengetahui 6 bulan setelah pegawai tersebut bekerja dengan nama alias review. Next day hire date Friday untuk mencari hari Jumat pertama setelah tanggal mulai kerja, dan tanggal terakhir di bulan pada saat dia mulai bekerja, yaitu dengan last day hire date from employee, di mana months between sysdate, hire date lebih dari 200. Maksudnya untuk semua pegawai yang telah bekerja lebih dari 200 bulan. Maka hasilnya dapat kita lihat seperti berikut. Selanjutnya kita coba pada SQL Plus. Kita ketikkan SQL statementnya. Select employee number, hire date, months between sysdate, hire date. Berikut adalah untuk mengetahui banyaknya bulan mulai dari pekerja mulai bekerja hingga hari ini, atau kita mengambil dari tanggal dari system date atau tanggal settingan dari komputer ini. Kita memberikan nama aliasnya as tenure, kemudian koma @months hire date, 6. Di sini adalah untuk mengetahui 6 bulan setelah pegawai mulai bekerja. Kita memberikan nama alias review. Selanjutnya next day hire date, Friday, yaitu hari Jumat
yang paling dekat dengan tanggal dia mulai bekerja, yaitu kita menggunakan perintah next day, hire date, Friday. Selanjutnya last day, hire date adalah untuk mengetahui hari terakhir dari bulan di mana employee mulai bekerja. From employee, di mana banyaknya bulan pekerja atau employee itu bekerja lebih dari 200. Lebih dari 200. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Di sini kurang huruf S dan kita lihat hasilnya. Nah, berikut adalah hasilnya. Banyaknya bulan pekerja mulai bekerja itu adalah berbentuk bilangan, dan berikut ada hasilnya. Pada percobaan yang keempat, tampilkan nama pegawai dan jumlah berapa minggu pegawai tersebut bekerja, yaitu SQL statementnya select in-name sysdate min hire date dibagi 7 dengan nama alias weeks from employee. Maka hasilnya akan seperti berikut. Di sini menampilkan nama pegawai dan selanjutnya jumlah berapa minggu pegawai tersebut bekerja, maka tanggal hari ini dikurangi hire date, yaitu untuk mencari berapa harinya, selanjutnya dibagi 7 untuk mencari berapa per minggunya, dan selanjutnya dengan nama alias weeks. Berikut adalah hasilnya. Selanjutnya mari kita coba pada workspace di SQL Plus. Kita ketikkan select in-name, sysdate min hire date dibagi 7 as weeks from employee, dan kita lihat hasilnya. Di sini adalah hasilnya. Berikutnya, fungsi konversi secara implisit. Fungsi konversi secara implisit adalah fungsi yang secara otomatis melakukan konversi tipe data berikut. Dari varchar 2 atau char ke number, dari varchar 2 atau char ke date, dari number ke varchar 2, dari date ke varchar 2. Selanjutnya, fungsi konversi secara eksplisit, yaitu yang pertama ada to char, number atau date, kemudian formatnya yaitu untuk mengkonversi bilangan atau tanggal ke varchar dengan format FMT. Selanjutnya ada to number, char, dan selanjutnya formatnya mengkonversi karakter yang berisi digit ke bilangan dengan format FMT. To date, char, FMT yaitu untuk mengkonversi karakter yang merepresentasikan tanggal ke tanggal dengan format FMT. Nilai default jika tidak diformat adalah DD, month, dan YY. Maksudnya ini adalah date, month, dan year. Selanjutnya, pada percobaan 5, tampilkan nama dan tanggal mulai bekerja dari pegawai dengan format tanggal, FMDD, month, 4 kali Y. Maka SQL statementnya adalah select in-name, to char, hire date, FMDD, month, dan 4 kali Y from employee. Maka hasilnya adalah akan seperti berikut. Di sini format month-nya
secara penuh, maka bulan akan ditulis secara penuh dan format year-nya akan ditulis 4 digit. Selanjutnya mari kita kerjakan pada workspace ISQL Plus. Kita ketikkan SQL statementnya, select iname, to char, hire date, kita masukkan format tanggalnya, month, dan year-nya from employee. Dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasilnya, format tanggal yang sesuai yang kita masukkan. Pada percobaan 6, tampilkan nama dan tanggal mulai bekerja dari pegawai dengan format tanggal FMDDSPTH of month, year, FM hours atau HH_MI_SS dan IM. Di sini adalah format jam, yaitu dimulai dari jam, minutes atau menit, dan second atau detik. Dan di sini adalah formatnya IM. Berikut adalah SQL statementnya, select iname to chart hire date, FMDDSPTH of month dan 4 kali Y. Selanjutnya adalah format jamnya FMHH, MI, SS, dan IM. Maka hasilnya akan berikut. Di sini adalah 17 of December, jadi format date-nya atau tanggalnya seperti berikut. Of month dan year-nya ada 4. Dan di sini adalah format jamnya ada 12.00.00 IM. Di sini karena jika tidak disetting tanggalnya, maka akan secara default akan berada pada pukul 12 IM. Selanjutnya mari kita coba pada ISQL Plus. Kita ketikkan SQL statementnya, select iname, to char, hire date, dan format tanggalnya yaitu FMDDSPTH spasi of. Di sini of adalah berada di dalam petik ganda. Selanjutnya format bulannya month, format tahunnya, dan format jam yaitu FMHH_MI_SS IM from employee. Ini kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasilnya, format tanggalnya akan menjadi seperti berikut. Pada percobaan yang ke-7, tampilkan gaji pegawai dengan format string $, 99,999 untuk pegawai yang bernama Scott. Berikut adalah SQL statementnya, select to chart salary atau sal, format gaji pegawainya dengan nama alias gaji from employee, di mana nama pegawainya adalah Scott. Maka berikut adalah hasilnya. Selanjutnya mari kita kerjakan pada SQL Plus. Kita ketikkan SQL statementnya, select to chart salary, format gaji pegawainya menggunakan $, 99,999 dengan nama alias gaji from employee, di mana nama pegawainya atau
iname sama dengan Scott. Dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah muncul format gajinya seperti berikut. Berikutnya ada fungsi NVL. Fungsi NVL digunakan untuk mengkonversi nilai nul ke nilai yang diinginkan. Tipe data yang digunakan bisa karakter, tanggal, dan bilangan. Antara tipe data yang dikonversi dan tipe data hasil harus sesuai. Misalnya, NVL com, 0 yaitu komisi bernilai angka, maka dia akan mengisi nilai nulnya itu dengan angka 0. Selanjutnya, hire date atau formatnya tanggal, maka jika nilainya 0 akan diisi tanggal pula. Dan NVL job, not job yet, maka dia akan berisi string. Pada percobaan ke-8, tampilkan nama gaji, komisi, dan gaji setahun ditambah dengan komisi dari semua pegawai, yaitu select iname, salary, commission atau com dalam kurung salary kali 12 ditambah NVL com, 0 from employee, maka berikut adalah hasilnya. Nilai perhitungan dari salary dikalikan 12 ditambahkan komisi. Jika komisi bernilai 0, maka dianggap nilainya itu adalah diisi 0. Selanjutnya mari kita coba pada SQL Plus. Kita ketikkan SQL statementnya. Select iname, salary, com dalam kurung salary dikali 12 ditambah NVL com, 0 from employee, dan kita lihat hasilnya 0, dan kita lihat hasilnya. Nah, berikut adalah hasilnya. Jika komisi bernilai 0, maka dia akan diisikan angka 0. Selanjutnya adalah fungsi decode. Fungsi decode menyediakan fasilitas pencocokan seperti yang dikerjakan pada case atau if, then, else. Sintak fungsi decode seperti berikut. Decode dalam kurung expression atau search, selanjutnya ada result, search 2, result 2, dan seterusnya, kemudian nilai defaultnya. Untuk percobaan yang ke-9, tampilkan pekerjaan dan gaji pegawai serta gaji pegawai yang direvisi dengan judul kolom revisi gaji. Gaji yang direvisi berisi formula. Jika jenis pekerjaannya analis, kenaikan gajinya 10%. Jika jenis pekerjaannya clerk, maka kenaikan gajinya 15%. Jika jenis pekerjaannya manager, maka kenaikan gajinya 20%. Untuk jenis pekerjaan selain ketiga pekerjaannya tersebut, gajinya tetap atau tidak direvisi. Maka berikut adalah SQL statementnya. Select job, sal, decode dalam kurung. Di sini adalah expressionnya, yaitu yang dipilih pada kolom job. Search 1, kita pada pencarian pertama, jika jobnya itu adalah analis, maka di sini adalah resultnya, yaitu salary dikalikan kenaikan gaji 10%, kemudian clerk dikalikan salary dikalikan 1,15, yaitu kenaikan 15%, dan manager kenaikan 20%, dan nilai defaultnya selain ketiga kondisi berikut adalah tetap atau tidak naik. Kemudian diberi nama alias revisi gaji from employee, maka berikut adalah hasilnya. Selanjutnya mari kita coba pada SQL Plus. Kita ketikkan SQL statementnya. Select job, sal, decode job,
Kemudian pencarian pertama yaitu ada analis, resultnya yaitu sal dikalikan dengan kenaikan 10%, maka dikalikan 1,1. Selanjutnya untuk pencarian berikutnya ada curve, dan result yang kedua adalah salary dikalikan 1,15 atau kenaikan 15%. Pencarian berikutnya adalah manager, dan result yang ketiga adalah sal dikalikan 1,2 atau kenaikan 20%. Dan selain ketiga kondisi tersebut, maka akan tetap nilainya atau tidak naik, yaitu kita ketikkan sal, nama aliasnya adalah revisi gaji from employee, dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasilnya. Kemudian pada yang fungsi berikutnya adalah fungsi bersarang atau nested. Fungsi baris tunggal dapat di-nested. Fungsi bersarang atau nested dievaluasi dari level terendah sampai level yang kurang rendah. Contohnya, fungsi yang ketiga, fungsi yang kedua, fungsi yang pertama, kolom, argumen 1, argumen 2, dan argumen 3. Pada percobaan ke-10, menampilkan data pegawai yang tidak memiliki manajer. Kolom yang ditampilkan adalah nama pegawai dan kolom manajer atau MGR yang sudah dikonversi ke karakter dan diberi keterangan tidak punya manajer. Maka berikut adalah SQL statementnya. Select name NVL to char MGR, tidak punya manajer from employee, di mana manajer adalah null. Jadi kita mencari nilai manajer yang tidak ada nilainya atau dia berisi null, kemudian dikonversikan ke karakter. Selanjutnya diisikan string tidak punya manajer, maka berikut adalah hasilnya. Selanjutnya mari kita kerjakan pada SQL Plus. Kita ketikkan SQL statementnya. Select name NVL to char manager, tidak punya manager from employee, dan di mana manager is null. Dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasilnya. Selanjutnya kita memasuki latihan soal. Pada soal yang pertama, buat query untuk menampilkan tanggal hari ini dan beri judul tanggal. Mari kita kerja, dan berikut seperti berikut jawabannya. Mari kita jawab pertanyaan berikut pada workspace SQL Plus. Untuk mengetahui tanggal hari ini, maka kita ketikkan perintah select sysdate untuk mengetahui tanggal pada yang disetting komputer untuk hari ini. Kemudian from employee. Untuk hanya menampilkan satu karakter saja, satu saja atau tidak berulang, maka kita menggunakan distinct. Dan kita lihat hasilnya. Nah, berikut adalah hasilnya tanggal untuk hari ini, yaitu 1 Maret
tahun 2012. Untuk soalnya nomor 2, tampilkan nomor pegawai, nama, gaji, dan gaji setelah dinaikkan 15%. Untuk menghasilkan seperti berikut, yaitu nomor pegawai, nama pegawainya, gaji, dan gaji setelah dia dinaikkan 15%. Mari kita kerjakan pada workspace ISQL+. Kita jawab pertanyaan nomor 2, yaitu select nomor pegawai atau employee number, nama pegawai, name, gaji pegawai atau salary dan gaji setelah dinaikkan 15%, maka salary dikalikan 1,15 from employee, dan berikut adalah hasilnya. Gaji setelah dinaikkan 15%. Untuk soal nomor 3, tampilkan nama pegawai, tanggal mulai bekerja, dan tampilan tanggal hari Senin pertama setelah 6 bulan dia bekerja. Beri judul review. Format untuk tanggal, misalnya Monday, the 24th of May, 1982. Maka untuk tampilannya seperti berikut. Mari kita kerjakan pada workspace ISQL+. Untuk soal nomor 3, kita jawab select name, hire date. Selanjutnya untuk kita masukkan 6 bulan setelah pegawai mulai bekerja, yaitu kita menggunakan fungsi add month. Kita masukkan hire date, tanggal pegawai mulai bekerja, dan kita masukkan angka 6, yaitu 6 bulan. Selanjutnya kita menggunakan fungsi yang bersarang atau nested untuk mengetahui hari Senin setelah 6 bulan dia mulai bekerja, yaitu kita menggunakan fungsi next day, kita masukkan harinya, yaitu Monday. Selanjutnya kita memasukkan format tanggalnya, yaitu kita menggunakan fungsi toChar. Dan kita berikan format tanggal seperti yang diminta pada soal, yaitu FMD, the format tanggalnya FMDDSPTH of month, dan format tahunnya. Kemudian beri nama kolomnya dengan review from employee. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Nah, berikut adalah hasilnya, yaitu format tanggalnya seperti berikut. Dan di sini adalah tanggal dia mulai bekerja dan hari Senin setelah 6 bulan pegawai tersebut bekerja. Untuk soal nomor 4, untuk tiap pegawai, tampilkan nama pegawai. Hitung jumlah bulan pegawai tersebut telah bekerja. Lakukan pembulatan ke atas atau round. Dan di sini adalah jumlah bulan di mana pegawai tersebut mulai bekerja. Kita jawab soal untuk nomor 4 ini pada ISQL+. Kita ketikkan jawabannya. Select name,
jumlah bulan dia mulai bekerja, dan yaitu kita menggunakan fungsi months in between antara tanggal hari ini sysdate, dan tanggal di mana pegawai mulai bekerja hire date. Selanjutnya kita melakukan pembulatan ke atas, yaitu kita menggunakan fungsi round, dan kita beri nama kolomnya bulan bekerja. From employee. Kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil dari pembulatan ke atas dari banyaknya bulan pegawai tersebut telah bekerja. Untuk soal nomor 5, buat query yang bisa menampilkan informasi dalam satu kolom yang berisi informasi nama pegawai, gajinya, gaji, sebulan tapi ingin 3 kali gaji, beri judul kolom gaji impian. Kita membuat query untuk dapat menghasilkan seperti berikut. Terdapat nama, terdapat salary aslinya, dan 3 kali lipat gajinya. Mari kita jawab soal nomor 5 ini pada workspace ISQL+. Kita ketikkan select name. Selanjutnya kita menggabungkan dengan string, yaitu kita menggunakan tanda penghubung, dan kita ketikkan stringnya, gajinya, tanda penghubung, nama kolom untuk kolom gaji aslinya yaitu salary, selanjutnya sebulan tapi ingin, kemudian kita berikan tanda penghubung, dan selanjutnya adalah 3 kali gajinya, yaitu kita ketikkan salary dikalikan 3, kemudian kita beri nama kolom yang baru yaitu gaji impian from employee, dan kita lihat hasilnya. Nah, berikut adalah hasilnya. Gaji pada aslinya gaji salary, dan di sini 3 kali gaji yang sebenarnya. Untuk soal nomor 6, buat query untuk menampilkan nama dan gaji dengan format 15 karakter panjangnya. Rata kiri dan kolom yang kosong diisi dengan string $, beri label gaji. Jadi berikut adalah hasil formatnya. Dia memiliki panjang karakter 15, rata kiri, dan sisanya diberi simbol $. Mari kita kerjakan untuk soal nomor 6 ini pada workspace ISQL+. Mari kita jawab soal nomor 6. Select name, LPAD. Kita masukkan nama kolomnya yaitu kolom salary. Kita masukkan panjangnya karakter yaitu 15, dan format stringnya yaitu menggunakan tanda $, dan kita beri nama kolomnya adalah gaji from employee. Berikut adalah hasilnya. Untuk soal nomor 7, buat query untuk menampilkan nama pegawai yang diawali dengan huruf besar dan diikuti dengan semua huruf kecil. Beri judul kolom nama. Panjang nama pegawai beri judul kolom panjang. Untuk semua pegawai yang namanya diawali dengan J, A, atau M.
Berikut ada hasilnya. Kita menampilkan nama pegawai dengan formatnya seperti berikut: huruf pertama huruf besar dan berikutnya huruf kecil, dan panjang namanya hanya pada pegawai yang memiliki awalan huruf J, A, atau M. Mari kita kerjakan soal nomor 7 ini pada workspace ISQL+. Yaitu kita ketikkan select untuk membuat kolom namanya dengan format huruf pertama besar dan selanjutnya kecil, maka kita menggunakan fungsi init cap. Kemudian nama kolomnya yaitu iname. Untuk mencari panjangnya length, nama kolomnya iname. Dan pada tabel iname ini kita beri nama aliasnya yaitu nama, dan pada panjangnya ini kita beri nama aliasnya panjang. From employee, di mana nama pegawai yang memiliki awalan J, A, atau M, maka kita menggunakan fungsi substring. Kita masukkan nama kolomnya iname. Kita mulai pencarian mulai dari karakter pertama, dan karakter pertama yaitu hanya pada huruf pertama berada atau in J, A, dan M. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasil pencariannya, yaitu untuk format namanya huruf pertama besar, yang selanjutnya kecil, dan hanya huruf A, J, dan M. Dan berikut adalah panjang nama pegawainya. Untuk soal berikutnya, buat query yang menampilkan nama dan jumlah komisi. Jika komisi sama dengan 0, ganti dengan keterangan tidak ada komisi dan beri judul komisi. Berikut adalah hasil tampilannya, yaitu jika pada kolom komisi ini bernilai 0, maka dia akan menampilkan tidak ada komisi. Selanjutnya mari kita kerjakan soal nomor 8 ini pada workspace ISQL+. Kita ketikkan select iname untuk mencari nama pegawai. Selanjutnya to char, selanjutnya kita untuk mencari nilai nolnya yaitu nvl to char. Nama kolomnya yaitu komisi. Kita konversikan ke karakter terlebih dahulu. Selanjutnya kita memasukkan jika terdapat nilai 0, maka kita isikan dengan string tidak ada komisi. Kemudian kita beri nama kolomnya yaitu kolom komisi from employee. Dari hasilnya, berikut ada hasilnya. Jika pada kolom komisi ini dia tidak ada nilainya atau bernilai 0, maka dia akan diisikan string tidak ada komisi. Nilai 0 di sini tidak sama dengan nilai 0. Nilai 0 berarti dia tetap ada nilainya. Untuk soal nomor 9 dan soal yang terakhir, buat query yang menampilkan nama pegawai dan jumlah gaji yang ditampilkan dengan simbol bintang di tiap satu bintang mewakili ratusan dolar dari gaji pegawai tersebut. Untuk soal yang terakhir ini, mari kita kerjakan pada workspace ISQL+, yaitu kita ketikkan select iname untuk nama pekerjanya dan salary untuk mengetahui berapa gajinya. Kita beri nama kolomnya gaji from employee. Pertama kita cek dulu. Nah, di sini dapat kita lihat gaji dari masing-masing pegawai ada seperti berikut. Selanjutnya kita mencari berapa ratus dolar gaji dari pegawai, maka kita
melakukan nilai salary dibagi 100. Nah, berikut adalah hasilnya. Di sini masih terdapat bilangan yang belum bulat, maka kita lakukan pembulatan ke atas dengan menggunakan fungsi terang. Kita lihat lagi hasilnya. Nah, di sini dapat kita melihat berapa ratus dolar gaji dari pegawai tersebut. Untuk selanjutnya, kita menggunakan fungsi LPAD. Kita masukkan gajinya, yaitu salary, dan berapa ratus gaji ini kita jadikan sebagai panjang karakternya. Selanjutnya kita masukkan karakter bintang, kemudian kita beri kurung tutup, dan kita lihat hasilnya. Nah, di sini dapat kita lihat panjang karakternya sudah sesuai dari panjang ratusan dolarnya gaji tersebut. Contohnya di sini pada pegawai Smith terdapat dalam 8 karakter, dan karakter yang sisa sudah diisi oleh karakter bintang, dan di sini adalah salary. Selanjutnya kita tambahkan karakter bintang, yaitu sebanyak salarinya, yaitu panjang karakternya. Kita tambahkan length dari kolom salary, dan kita lihat hasilnya. Nah, di sini untuk gajinya Smith terdapat 8 karakter, dan di sini sudah mewakili 8 bintang, yaitu 800 dolar. Selanjutnya bagaimana kita menghilangkan angka salary yang berikut ini? Maka kita menggunakan fungsi substring. Jadi substring, kita mulai dari karakter yang pertama hingga karakter salary dibagi 100. Dan kita lihat hasilnya. Berikut adalah hasilnya. Jadi kita menampilkan gaji dari pegawai dengan tanda bintang yang mewakili, satu bintang mewakili 100 dolar. Sekian untuk pertemuan kali ini.